Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Salsabila. NIM saya 18720500052. Saya semester 5 dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Supriyadi STP MPD di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran di bab 7, yaitu yang berjudul dengan pendekatan dalam pemberian nilai. Nah, latar belakangnya yaitu menurut Bloom yang dikutip oleh Nana Sujana tahun 2009 tanggal 22 yang tertulis dalam buku yang berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Hasil belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ranah kognitif. Apa sih ranah kognitif itu? Yaitu berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang keduanya yaitu ranah efektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga yaitu ranah psikomotoris, yaitu berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotoris, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan, dan ketepatan. Gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Selanjutnya yaitu ada pengorganisasian informasi hasil belajar. Informasi hasil belajar yang diperoleh dari tes pada awal yang masih berupa skor mentah, yang berupa data terserak atau belum tertata. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil belajar peserta didik tersebut. Data tersebut perlu difitur sedemikian rupa agar mudah dipahami. Data yang dimiliki dapat disajikan dengan daftar distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam penilaian. Yang pertama ada penilaian acuan norma, yaitu merupakan salah satu pendekatan penilaian di mana hasil belajar seorang siswa dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh kelompoknya. Dalam penilaian acuan norma ini tidak mencerminkan pencapaian setiap siswa terhadap tujuan pembelajaran, tapi lebih mencerminkan pencapaian kelompok siswa terhadap tujuan pembelajaran. Nah, jika jumlah siswa banyak, maka pengolahan data dengan pendekatan PAN akan lebih mudah dilakukan dan bantuan statistika sederhana yaitu MAN dan simpangan baku. Yang kedua yaitu ada pendekatan acuan kriteria, yaitu apa sih yang dimaksudnya? Nah, penilaian acuan patokan atau PAP atau dikenal dengan istilah Criterion Reference Test adalah penilaian acuan patokan adalah penilaian mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkatan pencapaian pengusaha peserta didik tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini senada di ungkapan SIR 2008 menjelaskan PAP memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan peserta didik dan apakah peserta didik tersebut menguasai mata pelajaran tersebut. Nah, di dalam penilaian itu ada holistik atau menyeluruh. Prinsip menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang dilakukan pendidik harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang kedua ya bermakna, yaitu hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi peserta didik dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian, hasil belajar peserta didik, keunggulan dan kelemahan peserta didik, minat serta potensi peserta didik dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Berikut kesimpulannya yaitu dalam penilaian, hasil belajar peserta didik diberikan dalam bentuk kombinasi penilaian baik berupa angka, kategori,
dan narasi. Penilaian kombinasi dapat digunakan sebagai penilaian dalam pembelajaran tematik. Misalnya, nilai akhir semester satuan mata pembelajaran diambil dari skor keaktifan siswa dalam pembelajaran, skor ulangan harian, skor penyelesaian tugas, skor ulangan akhir semester, dan bobot tertentu. Penentuan bobot ditentukan oleh instansi yang berwenang, yaitu Dinas Pendidikan. Pembobotan tersebut misalnya keaktifan siswa 10%, ulangan harian 10%, tugas 20%, ulangan tengah semester 30%, dan ulangan akhir semester 30%. Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.